Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari DPR RI, yaitu Komisi 2 DPR RI, salah satu anggotanya Dede Yusuf, terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024, yaitu DPR RI, tenaga honorer dengan masa kerja segini berhak diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Dede Yusuf, berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Penataan tenaga honorer menjadi persoalan krusial yang hingga kini masih belum usai. Pemerintah telah membuka seleksi CPNS maupun P3K pada tahun anggaran 2024. Akan tetapi, keterbatasan formasi menjadi kendala sehingga banyak honorer yang tidak terakomodir. Sehingga masih banyak honorer yang tidak kunjung diangkat menjadi P3K. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memiliki opsi alternatif dengan pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi pemerintah telah mengadakan seleksi CASN, yaitu P3K dan CPNS di tahun anggaran 2024. Akan tetapi dengan adanya keterbatasan formasi, maka banyak kendala yang menghalangi pada pengangkatan P3K tahun 2024 ini, sehingga tenaga honorer tidak kunjung diangkat menjadi P3K. Sehingga pemerintah mengambil opsi yaitu dengan pengangkatan P3K paruh waktu. Pemerintah telah membuat kebijakan terkait P3K paruh waktu dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Akan tetapi, tidak sedikit honorer yang tidak setuju dengan P3K paruh waktu. Upaya penolakan tersebut tampak dari demonstrasi yang baru dilakukan pada tanggal 3 Februari 2025 lalu. Jadi sebagian besar untuk para tenaga honorer itu tidak menyetujui atau tidak setuju dengan mekanisme P3K paruh waktu. Itu terbukti dengan adanya demonstrasi yang baru dilakukan pada tanggal 3 Februari 2025 lalu, khususnya dilakukan oleh tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1. Selanjutnya, menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPR RI. Sebagaimana diketahui, tenaga honorer yang tersisa saat ini adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, DPR RI tengah mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi untuk
penyelesaian masalah tenaga honorer atau tenaga honorer yang tersisa merupakan tanggung jawab penuh oleh pemerintah. Oleh karena itu, DPR RI tengah mengupayakan untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya. Salah satunya dengan rekomendasi afirmasi masa pengabdian untuk tenaga honorer. Afirmasi tersebut berlaku untuk honorer yang tidak lulus serta tidak mendapatkan kuota formasi. Mereka diharapkan mendapatkan afirmasi khusus dengan kriteria tertentu. Jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh DPR RI yaitu Komisi 2 itu dengan merekomendasikan afirmasi masa pengabdian atau masa kerja untuk para tenaga honorer yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024 ini nanti. Mereka diharapkan mendapatkan afirmasi khusus dengan kriteria tertentu. Kemudian usulan lainnya adalah pengangkatan P3K penuh waktu tanpa tes untuk honorer dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Jadi untuk rekomendasi selanjutnya yaitu yang kedua, pengangkatan P3K penuh waktu bagi tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih dari 2 tahun, maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa dites lagi. Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, Macan Effendi. Menurut Dede Yusuf, honorer dengan masa kerja lebih dari 10 tahun telah mengorbankan banyak hal dalam masa baktinya. Selain itu, tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lama atau lebih dari 10 tahun tentunya akan mempunyai lebih pengalaman. Salah satu contohnya seorang guru. Jika seorang guru telah mengabdi selama 10 tahun lebih, maka pengalaman untuk melakukan atau memberikan pembelajaran kepada peserta didik akan lebih berpengalaman daripada lulusan baru atau tenaga honorer yang baru saja masuk. Jadi untuk kualitas tenaga honorer yang sudah mengabdi lama itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang datang dari Komisi 2 DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025, yaitu pernyataan DPR RI bahwa tenaga honorer dengan masa kerja tersebut berhak diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa dites lagi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.